Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan membahas mengenai budaya tradisional, yaitu budaya nyunggi dagang, Yang akan dibaurkan dengan konsep fisika. Tonton terus ya videonya. Perkenalkan, nama saya Linda Iningtyas dengan NIM akhir 089. Perkenalkan, nama saya Yanuar Abimanyu dengan NIM akhiran 097. Perkenalkan, saya Irawanda Rahini Fitri dengan NIM akhir 2090. Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki banyak sekali keberagaman, baik itu suku, ras, budaya, agama, dan lain sebagainya. Salah satu keberagaman yang ada di Indonesia yaitu budaya. Untuk melihat keberagaman budaya, kayaknya kita harus ke salah satu tempat yang memang mengandung banyak sekali budaya yang bisa kita amati. Ikutin aku terus ya. Nah, sekarang tebak nih, saya lagi di mana? Saya lagi berada di Pasar Tanjung. Pasar merupakan salah satu tempat terjadinya transaksi antara penjual dan pembeli. Secara umum, pasar ini terbagi menjadi dua, yaitu pasar modern dan pasar tradisional. Tidak akan jauh saya membahas mengenai pembagian pasar tradisional dan modern, akan tetapi simak terus ya videonya. Salah satu budaya yang bisa kita amati di pasar tradisional yaitu aktivitas nyunggi dagang. Nah, seperti yang ada di belakang saya, aktivitas nyunggi dagang merupakan salah satu budaya yang beredar di Pulau Jawa. Nah, nyunggi dagang ini didefinisikan mengangkat macam-macam barang di atas kepala, baik itu hasil bumi dan lain sebagainya. Walaupun terlihat sangat sederhana, akan tetapi aktivitas nyunggi dagang ini harus memiliki suatu kompeten, yaitu dengan cara menyeimbangkan barang-barang yang ada di atas dan bisa diamati atau dipahami melalui konsep fisika. Salah satu contoh rumpun ilmu adalah etnofisika. Etnofisika merupakan ilmu yang mempelajari mengenai budaya dan sains. Pentingnya mempelajari etnofisika yaitu karena masyarakat Indonesia masih menganut pada budaya. Selain itu, kita hidup pada zaman era modern di mana sains sudah mulai berkembang, sehingga diperlukan penggabungan antara keduanya. Dan etnofisika juga dapat dilihat pada lingkungan sekitar. Saya akan membahas mengenai konsep kesetimbangan benda tegar pada budaya tradisional, yaitu budaya nyunggi dagang. Nah, ketika kita berbicara mengenai konsep kesetimbangan benda tegar, kita tidak bisa lepas dari yang namanya benda tegar itu sendiri. Nah, apa sih yang dimaksud dengan benda tegar ini? Nah, benda tegar ini merupakan suatu benda padat yang masih belum mengalami suatu perubahan atau deformasi yang disebabkan oleh suatu gaya eksternal seperti itu. Maka dapat disimpulkan bahwa benda tegar ini tidak bisa mengalami perubahan jika tidak mengalami suatu gangguan dari gaya eksternal itu sendiri. Nah, sekarang kita akan berbicara mengenai suatu konsep kesetimbangan benda tegar itu sendiri. Nah, kesetimbangan benda tegar merupakan suatu kedudukan benda yang seimbang dan dia bisa mengontrol pusat massa terhadap titik tumpunya seperti itu. Nah, jadi kesetimbangan benda tegar ini dia memiliki dua buah komponen yang sangat penting, yaitu adalah pusat massa dan juga titik berat seperti itu atau titik tumpunya itu sendiri. Berbicara mengenai pusat massa ini merupakan sebuah titik setimbang dari suatu benda tegar itu sendiri. Nah, yang selanjutnya kita membahas mengenai suatu titik berat, di mana titik berat ini berhubungan langsung dengan gaya berat itu sendiri. Pasti teman-teman juga tidak asing kan ya dengan gaya berat.
berbicara tentang gaya berat, kita bisa menuliskan persamaan umumnya, yaitu G sama dengan M kali G. Ini adalah persamaan dasarnya, di mana W merupakan gaya berat itu sendiri, dan di sini gaya berat itu dipengaruhi oleh massa bendanya. Ini massa benda itu sendiri, dan G adalah suatu gravitasi. Nah, biasanya gravitasi ini bernilai 9,8 ya, 9,8. Berarti ketika kita membahas mengenai konsep keseimbangan benda tegar ini, kita tidak bisa lepas dari yang namanya gaya berat. Makanya ketika gaya berat ini dibahas pada keseimbangan benda tegar itu dia berhubungan langsung dengan gaya gravitasi. Nah, selanjutnya saya akan berbicara mengenai faktor lain yang mempengaruhi dari keseimbangan benda tegar ini. Kesetimbangan benda tegar tidak bisa terjadi, dia bisa terjadi ketika si resultan gayanya itu sama dengan 0 atau sigma F-nya sama dengan 0. Nah, untuk yang faktor kedua, untuk yang kesetimbangan benda tegar ini harus memiliki momen gaya total atau sigma tau itu sama dengan 0. Nah, kedua syarat ini harus dipenuhi ketika kita berbicara mengenai si konsep kesetimbangan benda tegar itu sendiri. Nah, ketika kita berbicara mengenai sigma tau atau momen total gaya, kita pasti tidak jauh-jauh membahas mengenai gerak rotasi itu sendiri. Nah, gerak rotasi ini dia disebabkan oleh suatu torsi atau momen gaya sehingga dia bisa bergerak secara rotasi. Namun saya tidak akan membahasnya secara lebih detail di sini karena sigma tau atau torsi pada kesetimbangan benda tegar itu harus sama dengan 0. Ketika dia tidak sama dengan 0, maka kesetimbangan benda tegar itu dia akan mengalami suatu gerak rotasi dan juga gerak translasi. Nah, ketika dia mengalami suatu gerak rotasi atau gerak translasi, maka dia tidak bisa disebut kesetimbangan benda tegar. Nah, maka dari itu kesetimbangan benda tegar ini harus memenuhi kedua faktor ini, yaitu sigma F-nya atau resultan gayanya sama dengan 0 dan juga sigma tau itu sama dengan 0, seperti itu. Nah, di sini saya akan membahas konsep selanjutnya, menindaklanjuti dari konsep kesetimbangan benda tegar yang di awal-awal tadi. Ketika kita membahas mengenai budaya nyungki dagang, kita dapat berbicara mengenai berbagai macam keseimbangan. Keseimbangan ini ada berbagai macam. Salah satunya adalah keseimbangan benda labil. Nah, apa sih keseimbangan benda labil itu? Keseimbangan benda labil ini sesuai dengan namanya, yaitu labil. Dia akan tidak bisa kembali ke posisi semula, si bendanya itu tadi tidak bisa kembali ke posisi semula ketika mendapat suatu gaya eksternal dari luar. Nah, seperti itu. Lalu bagaimana sih konsep keseimbangan benda labil ini ketika kita sedang atau pedagang ini sedang nyungki dagang, seperti itu. Nah, di sini saya akan mempraktekannya secara langsung. Nah, di sini saya memiliki, anggap saja ini adalah wadah ketika pedagang itu meletakkan sebuah dagangannya. Nah, di sini saya akan mencobanya, menyungginya di atas kepala seperti ini. Nah, di sini kan kita berusaha untuk menstabilkan bendanya ya. Nah, di sini ketika kita ingin menstabilkan, ini perlu upaya yang ekstra seperti itu agar tidak jatuh. Nah, untuk keseimbangan benda labilnya ini sendiri akan terjadi ketika si bendanya ini atau wadahnya ini mendapat suatu gaya eksternal. Nah, ketika dia akan ketika bendanya ini mendapatkan suatu gaya eksternal, maka dia akan jatuh seperti ini, seperti ini. Nah, seperti itu. Nah, dia tadi kan akan jatuh kan ya. Nah, ketika dia jatuh itu tadi ada faktor lain, yaitu adalah gaya
berat seperti itu. Gaya beratnya di sini itu masuk dalam gaya eksternalnya itu sendiri. Dimana tadi kan sudah dituliskan bahwa si gaya berat itu tadi dipengaruhi oleh massa dan juga gaya gravitasinya itu sendiri. Nah, dapat disimpulkan bahwa pada konsep Nyunggi dagang ini terdapat sebuah konsep yaitu keseimbangan benda labil, di mana keseimbangan benda labil ini sendiri dipengaruhi oleh gaya eksternal, yaitu salah satunya adalah gaya berat itu sendiri. Berdasarkan dari hasil wawancara kelompok kami, keseimbangan pada aktivitas Nyunggi dagang ini dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor yang pertama yaitu posisi barang dan pusat massa. Pada saat pedagang meletakkan barang di atas kepala, maka pedagang harus bisa memperkirakan keseimbangan antara pusat massa suatu benda dan massa tubuh agar tetap seimbang. Faktor yang kedua yaitu ada keseimbangan dinamis. Keseimbangan dinamis juga dapat berpengaruh pada aktivitas Nyunggi dagang. Hal ini dikarenakan ketika pedagang berjalan dengan melakukan aktivitas tersebut, maka keseimbangan tersebut akan dinamis atau keseimbangannya akan sama secara terus-menerus. Faktor yang selanjutnya yaitu ada gaya eksternal. Ketika pedagang berjalan dengan menyunggi dagangannya, maka pedagang tersebut harus bisa mengantisipasi gaya eksternal. Contoh dari gaya eksternal sendiri yaitu adanya dorongan dari angin luar. Selain itu, juga ada faktor lain yang mempengaruhi aktivitas Nyunggi dagang, yaitu faktor pengalaman dan keterampilan pedagang. Faktor ini juga sangat berpengaruh dalam menjaga keseimbangan pada saat melakukan aktivitas Nyunggi dagang. Biasanya, para pedagang yang telah menekuni profesi ini umumnya memiliki teknik khusus dalam mengatur keseimbangan. Contohnya pada cara meletakkan barang di atas kepala dengan tepat dan mengatur posisi tubuh dengan ideal. Mereka juga telah mempunyai atau memiliki kemampuan untuk memprediksi dan mengantisipasi berbagai kondisi yang dapat mengganggu keseimbangan. Contohnya pada permukaan jalan yang tidak rata atau pada saat tersenggol oleh orang lain. Pada umumnya, para pedagang yang melakukan Nyunggi dagang ini biasanya menggunakan alas atau bandalan khusus yang diletakkan di atas kepala untuk mengurangi tekanan dan mencegah cedera. Akan tetapi, dari hasil wawancara yang kami dapat, pedagang tersebut tidak menggunakan bantalan. Berat beban yang dibawa itu disesuaikan dengan kemampuan pedagang. Apabila bebannya berlebihan, hal itu dapat menyebabkan beban tersebut bisa jatuh. Mungkin hanya itu saja yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.